Ternyata kalau dikatakan tidak ditemukan dalam hadis, apalagi tidak ditemukan dalam seluruh hadis sampai hadis palsu pun tidak ditemukan, ini tidak benar, karena memang ditemukan dalam satu hadis. Selama ini sebagian masyarakat muslim di Indonesia, mungkin sebagian besar pengikut mazhab Syafi'i di Indonesia, insya Allah membacanya lengkap. Ada tambahan ini. Apakah menyalahi hadis karena hadis yang pakai ini itu untuk menyembelih kurban? Oh tidak. Tidak, karena saya temukan doa iftitah dalam hadis yang pakai redaksi ini wajhatu, pakai kata ini. Kalau seterusnya boleh pakai musliman, hanifan musliman, atau hanifan saja. Yang menjadi persoalan itu yang bagian awalnya itu pakai ini atau tidak. Ternyata kalau dikatakan tidak ditemukan dalam hadis, apalagi tidak ditemukan dalam seluruh hadis sampai hadis palsu pun tidak ditemukan, ini tidak benar, karena memang ditemukan dalam satu hadis. Nah, saya temukan di dalam kitab Al-Mu'jamul Kabir karya At-Tabarani di jilid 1 halaman 314, hadis nomor 928. Di sini dikatakan doa iftitah Nabi. Dalam hadis ini diceritakan doa Nabi membuka dalam sholatnya sesudah takbir, bukan doa menyembelih kurban. Di sini hadisnya pakai apa? Inni wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal arda hanifan, tidak pakai musliman. Wa ma ana minal musyrikin. Inni wajjahtu, pakai ini. Ini ada hadisnya. Hadis Al-Mu'jamul Kabir karya At-Tabarani. Bukan tidak ditemukan, tapi ditemukan. Jadi sekali lagi, bukan tidak ditemukan dalam referensi-referensi kitab-kitab hadis yang mu'tamad, yang dipakai, diakui ya. Tapi ada ditemukan di dalam kitab Al-Mu'jamul Kabir At-Tabarani, ternyata pakai ini. Ini doa iftitah, doa pembukaan dalam sholat. Cuma tidak pakai musliman. Inni wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal arda hanifan wa ma ana minal musyrikin. Nah, kemudian ada yang mengkritik terhadap hadis yang diriwayatkan oleh At-Tabarani karena dalam sanadnya hadis ini terdapat rawi yang bernama Muhammad bin Ishaq. Ada kritik, al-jarh wa ta'dil, ada naqd oleh Asy-Syaikh ahli hadis Nuruddin Ali bin Abi Bakar Al-Haythami di dalam kitab Majma'uz Zawaid wa Manba'ul Fawaid. Ini ada di jilid 2, hadis nomor 2621. Beliau Ali bin Abi Bakar Al-Haythami mengkritik rawi dalam hadis Tabarani yang pakai ini wajhatu, pakai ini itu. Dikritik oleh beliau, ada rawi namanya Muhammad bin Ishaq. Muhammad bin Ishaq wa huwa siqatun. Rawi ini memang bisa dipercaya. Dan tetapi rawi ini adalah rawi mudallis yang kadang menyembunyikan, menyamarkan cacat-cacat yang sanad. Bahkan di sini dikritik lagi waqad an'anahu, masih pakai an, tidak pakai hadasana. Jadi kualitasnya itu kalau hadasanya lebih kuat. Ya, memang dalam dunia terminologi mustalahul hadis ini pakai an, yaitu Muhammad bin Ishaq an Syaibah bin Nisah. Ya, dari Syaibah bin Nisah. Nah, tetapi wa baqiyatu rijalihi muwassaqun. Rawi-rawi yang lain dalam hadis Tabarani yang pakai ini wajhatu, rawi-rawi yang lain itu bisa dipercaya semua. Wa baqiyatu rijalihi muwassaqun. Hanya Muhammad bin Ishaq yang kadang-kadang melakukan tadlis.
menyamarkan kekurangan, cacatnya, dan tidak keterbukaan dan tidak keterus-terangan dalam menyampaikan sanad. Nah, bagaimana tentang rawi ini? Perlu kita ketahui, kita harus arif dan bijaksana untuk melakukan al-jarhu wa ta'dil, yaitu menilai rawi ini cacat, menilai rawi ini adil. Kita juga harus membaca sebagai penyeimbang, ya. Nah, hadis itu tadi yang pakai ini wajah itu kan sudah dikatakan oleh Al-Haythami dalam Majma'uz Zawaid wa Manba'ul Fawaid bahwa rawi yang dipersoalkan hanya Muhammad bin Ishaq, sedangkan rawi-rawi yang lain itu dalam sanadnya bisa dipercaya semua. Nah, bagaimana ini menurut seorang pakar peneliti rawi-rawi hadis dalam kitab Tahdhibul Kamal fi Asma'i Rijal di jilid 16 halaman 74, dikatakan di sini ada seorang ulama Mufaddal bin Ghassan bertanya kepada Yahya bin Ma'in tentang rawi tadi, rawi yang dikritik oleh Al-Haythami namanya Muhammad bin Ishaq. Ditanyakan oleh Mufaddal kepada Yahya bin Ma'in tentang orang yang bernama Muhammad bin Ishaq yang dikatakan oleh sebagian ulama itu mudallis, sering ketidak terus terangan, menyamarkan kekurangan-kekurangan sanad. Tapi Yahya bin Ma'in dikutip oleh Yusuf Al-Mizzi dalam Tahdhibul Kamalnya fi Asma'i Rijal jilid 16 halaman 74, Yahya bin Ma'in mengatakan kana siqatan. Muhammad bin Ishaq bagaimanapun tetap rawi yang bisa dipercaya. Wa kana hasanal hadis. Beliau hadisnya hasan, bagus. Nah, ini penilaian yang positif, ya. Kemudian penilaian yang disampaikan oleh Ahmad bin Hanbal, seorang ulama besar, pemimpin madhab Hanabilah dan guru daripada Al-Imam Amirul Mukminin fil Hadis, yaitu Imam Bukhari, yang mendapatkan gelar Amirul Mukminin fil Hadis. Itu Imam Bukhari, muridnya Ahmad bin Hanbal. Ahmad bin Hanbal ditanya oleh Abu Bakar Al-Asram tentang Muhammad bin Ishaq. Beliau mengatakan hasanul hadis, hadisnya bagus. Ini ada dalam Tahdhibul Kamal jilid 16 halaman 75. Nah, berarti Yahya bin Ma'in mengatakan rawi yang dikritik tadi, yang meriwayatkan hadis ini wajah itu, hadisnya itu hasanul hadis. Hasanul hadis, hasanul hadis, hadisnya bagus. Nah, penilaian yang ketiga, Yusuf Al-Mizzi dalam Tahdhibul Kamal mengutip dari penelitiannya Ibnu Adi yang punya kitab Al-Kamil fi Du'afa'i Rijal. Ibnu Adi mengatakan, aku telah meneliti, sungguh aku telah meneliti banyak hadis-hadisnya Muhammad bin Ishaq, tetapi maka aku tidak menemukan di dalam hadis-hadisnya ma yatahayya'u ayyuqta'a alaihi bid-dha'fi, yang hadisnya ini siap untuk dihakimi, diputuskan sebagai hadis dhaif. Banyak hadis-hadisnya Muhammad bin Ishaq, banyak, tidak semua. Maka aku tidak menemukan dalam hadis-hadisnya itu sesuatu hadis yang langsung bisa diputuskan dhaif. Cuma kadang-kadang ada kesalahan tuh, iya. Warubbama akhta'a, kadang-kadang ada kesalahan. Au yahimu fi syai' ba'da syai', atau ada salah duga, salah sangka di dalam sesuatu sesudah sesuatu. Kama yukhti'u ghairuhu, seperti kesalahan rawi-rawi yang lain. Tetapi bahkan para pemimpin-pemimpin ulama tidak tertinggal meriwayatkan hadis dari Muhammad bin Ishaq. Kesimpulannya, wahuwa la ba'sa bihi. Rawi Muhammad bin Ishaq ini tidak apa-apa. Jadi kita masih bisa pakai ini wajah tu. Berdasarkan Ahmad bin Hanbal, Yahya bin Ma'in, Ibnu Adi.
Wa wala ba'sa bihi, tidak apa-apa. Kemudian Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam kitabnya Tahdzibut Tahdzib, jilid 9 halaman 40 mengutip dari Ibnul Barqi, mengatakan Ibnul Barqi, aku tidak melihat ahli hadis berbeda-beda pendapat fi siqatihi, bahwa Muhammad bin Ishaq ini bisa dipercaya. Wa husni hadisihi, hadisnya bagus. Wa riwayatihi, dan bisa menceritakan hadis dari Muhammad bin Ishaq. Kesimpulannya jelas. Maka ulama yang tidak pakai ini wajahtu memang berdasarkan hadis-hadis yang sahih. Juga dipakai Imam Syafi'i, bahkan Imam Syafi'i saja meriwayatkan hadis doa iftitah dalam kitab Al-Um juga tidak pakai ini wajahtu. Tetapi yang pakai ini wajahtu itu juga ada hadisnya di dalam kitab Al-Mujamul Kabir. Meskipun ada rawi Muhammad bin Ishaq, ada sebagian mengkritiknya, tapi ada banyak ulama yang memberikan respon positif kepada rawi Muhammad bin Ishaq. Berarti itu masih bisa diamalkan. Hadis ini wajahtu itu pakai ini itu masih bisa diamalkan berdasarkan hadis itu. Nah, kemudian kenapa ulama Indonesia khususnya banyak yang pakai ini? Meskipun dalam Al-Um Imam Syafi'i tidak pakai ini. Nah, karena dalam Al-Quran sendiri itu pakai ini wajahtu. Kata wajah dengan kata mufrad dari kata wajhun itu 34 kali. Sedangkan kata wujuh jamak dari kata wajhun itu 38 kali. Dalam Al-Quran di antara dari kata wajhun terdapat ayat surat Al-An'am ayat 79. Surat Al-An'am ayat 79. Inni wajjahtu wajhiyya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan wa ma ana minal musyrikin. Tidak pakai musliman Al-Qur'annya. Maka banyak ulama kita, kiai-kiai kita di Indonesia mengajarkan kita pakai ini wajahtu karena Al-Qur'annya pakai ini wajahtu. Surat Al-An'am ayat 79. Nah, ya jelas ya. Yang tidak pakai ini wajahtu ahli sunnah wal jamaah. Tidak ada tambahan musliman juga ahli sunnah wal jamaah. Lengkap hanifan musliman juga ahli sunnah wal jamaah. Kemudian pakai ini wajahtu dilengkapi hanifan musliman juga ahli sunnah wal jamaah. Maka saling menghormati. Saya secara pribadi memakai ini wajahtu wajhiyya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan musliman. Lengkap. Wa ma ana minal musyrikin, karena penggabungan antara riwayat-riwayat hadis dan penggabungan dengan ayat Al-Qur'an. Jadi kita tidak niat merubah-rubah, tapi menggabungkan redaksi-redaksi yang ada dalam hadis, kemudian ada dalam Al-Quran, kita pakai semua. Maka saya pakai ini wajahtu, pakai redaksi ini, dan pakai hanifan musliman, dan seterusnya. Maka sesama ahli sunnah meskipun berbeda-beda punya dasar-dasar hadisnya, punya dasar-dasar ayat Al-Qur'annya, saling menghargai, saling memuliakan, saling menasihati, menjaga persaudaraan meskipun berbeda-beda organisasi, tetapi sesama ahli sunnah wal jamaah.